Segala hormat dan puji kami hatur persembahkan kepada Bapa yang di surga. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya firman-Mu akan diberitakan, biar kami semua menghormati, menghargai karena firman-Mu adalah pribadi-Mu. Jangan ada seseorang pun yang meremehkan, yang sembrono terhadap firman, karena akan menanggung akibatnya. Oleh sebab itu Bapa, berikan hati kami yang tenang, jernih, bersih, rindu untuk menerima firman-Mu. Berikan telinga kami yang tajam, untuk kami tidak tuli mendengarkan suara Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat yang hadir. Beberapa yang tidak hadir, di mana mereka berada, Kau jaga dan Kau lindungi ya Tuhan. Firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan hari Minggu yang ketiga. Saya akan menyampaikan firman Allah supaya lebih jelas, nanti tolong dipersiapkan tabernakel. Kami akan menjelaskan dua firman. Yang pertama dan kedua itu tidak bertempat tinggal di sembarang tempat, tapi tepat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita baca Injil Yohanes pertama, ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Diam di antara kita, bertabernakel di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, sekarang firman yang kedua ayat 17. Firman yang pertama, terus firman yang pertama, ini firman yang kedua tadi itu. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ini firman pertama yang turun ke bumi. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Iya. Sekarang kita semua sudah tahu firman yang pertama diberikan oleh Musa di atas Gunung Sinai. Ditempatkan tidak di sembarang tempat. Jadi firman Allah itu tidak mau tinggal di tempat sembarangan. Ya, sembarangan percaya tidak mau Tuhan. Dan bukti tidak mau tinggal di tempat sembarangan, di situ tidak ada kuasa. Ya, ini perlu kita belajar memahami kenapa hidupku kok seperti ini. Mungkin kita menempatkan firman di sembarangan. Firman yang kedua, itu dikatakan firman itulah menjadi manusia dan diam atau bertabernakel di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi firman yang kedua ini, kalau di tempat yang tepat tidak sembarangan, maka tampak kemuliaan Tuhan. Jadi bukan manusia yang penuh noda, cacat, celah menjadi tempat kediaman Allah, tidak. Tempat yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Kalau tabernakel dibuat oleh Musa menurut gambar, menurut apa yang dilihat oleh Musa di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu firman Allah mendidik kita pada pagi hari ini supaya kita
tidak menjadi Kristen sembarangan. Nanti saudara tidak akan melihat kemuliaan Allah, tidak akan melihat. Bertahun-tahun ikut Tuhan hanya beragama Kristen, tapi tidak pernah melihat kemuliaan Allah di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita menjadi Kristen yang tidak dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Tabernakel pertama itu dibentuk sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tabernakel yang kedua juga dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi dua-duanya ini tempat diam firman Allah. Firman Allah yang pertama itulah 10 hukum Taurat. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 16. Mengenai tabut perjanjian, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Harus, jadi tidak bisa ditawar. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Terus Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Harus menyalut dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam dan dari luar harus disalut dengan emas murni. Engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus dibuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang. Harus ada gelang untuk bisa dipikul terusan. Dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya, tayangkan ya, tabernakel. Ini harus. Ini peraturan. Itu firman Allah yang turun pertama di atas Gunung Sinai, ditulis di dalam 2 loh batu. Ya, ini tabernakel yang sudah sering saya sampaikan. Pertama masuk pintu gerbang, ini masuk, baru menemukan mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan, artinya pertobatan. Apinya besar, kalau orang baru bertobat, apinya besar, menyala-nyala, ke gereja setia, segala sesuatunya luar biasa, baru dibaptis setelah bertobat. Tapi pintu yang kedua ini adalah baptisan Roh Kudus, masuk ruang suci, lebih sempit daripada halaman. Mulai dipersempit kehendak daging. Di sini ada meja roti pertunjukan dengan 6 roti. Jadi gambaran daripada 66 kitab Fatsal ya dalam Alkitab. Dan ini ada pelita emas, murni emas. Kalau ini masih kayu disalut emas. Dan yang ketiga adalah mezbah ukupan dupa, ini juga dari kayu tapi disalut emas. Dan yang terakhir, masuk di pintu terakhir, yaitu ini masuk dalam tabut yang disalut emas dari kayu, dari dalam dan dari luar, dan ditutup dengan emas murni dengan kedua kerubium. Ini pintu tabir yang terakhir. Ini jalannya ini harus dilewati.
Jadi saudara, kalau orang Kristen hanya sekedar percaya ikut Tuhan menurut maunya tidak tepat sesuai dengan firman, ya tidak akan melihat kemuliaan Allah. Hidup gersang tetap gersang, hidup sengsara tetap sengsara, hidup pedih tetap pedih. Karena apa? Tidak tepat melakukan perintah Tuhan. Hingga kemuliaan Allah tidak turun. Maka tabernakel ini setelah dibangun dan selesai, ya ketika pintu gerbang dipasang, kemuliaan Allah turun. Ini yang pertama. Nah, firman yang kedua juga. Firman telah menjadi daging, jadi manusia, diam di antara kita. Maka kita ini tidak sembarangan untuk memperlihatkan, untuk menikmati kemuliaan Allah, tidak sembarangan. Karena kadang-kadang yang kita pentingkan hanya perkara lahir, padahal tabut ini disalut dari dalam. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ini salutan dari Mas. Ya, kalau sudah mencari Tuhan yang utama dan mendapatkan kebenarannya itu disalut emas dalam oleh Tuhan. Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi. Nah, setelah itu sekalian akan ditambahkan ini kekayaan ini untuk menyalut emas tabut di luar. Jadi kesaksian. Ya, jadi daya tarik. Ini kalau orang Kristen tidak diberkati, ya tidak bisa jadi daya tarik. Kalau gereja tetap miskin, tidak punya apa-apa, perlu apa-apa mengajukan proposal, butuh apa-apa mengajukan proposal, ya tidak bisa menurunkan kemuliaan Allah. Tabernakel ini dibangun lewat korban dari bangsa Israel. Semua emas, perak, tembaga, kain, dan lain sebagainya itu persembahan dari umat Israel yang digembalakan oleh Musa. Nah, kalau kita hidup nih belajar kepada tabernakel, itu cara yang tepat yang diperintahkan Tuhan dan kita laksanakan. Yang terjadi dalam gereja ini dibangun tidak ada 1 sen pun persembahan dari luar, tidak ada. Semua dibangun dari sidang jemaat yang berkorban dalam bentuk apapun, sampai alat sarana apapun dalam gereja ini. Tidak pernah mengajukan proposal kepada siapapun untuk minta bantuan. Tidak ada. Karena apa? Karena kami belajar kepada tabernakel. Kalau kita belajar pada tabernakel melakukan secara tepat, kemuliaan Allah akan turun. Puji Tuhan. Di desa kita ini, yang dalam Suara Merdeka, desa kumuh, miskin. Tapi kenapa berubah seperti ini? Karena kita ibadah berpola tabernakel. Itu hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, setelah kita melihat itu hukum Taurat, lah terus firman yang kedua datang, itu Yesus, firman jadi manusia, Yesus. Di mana letaknya? Ya, apa setiap orang Kristen yang meremehkan firman, mungkin mendengar firman sambil buka HP, lihat YouTube dan apakah itu? Tidak akan. Sekali lagi, tidak akan. Jangan harap saudara akan menerima kemuliaan. Mungkin rumah tanggamu susah, mungkin sudah semua susah. Karena dibutuhkan mengutamakan. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kebenarannya di mana? Mendengar dan melakukan, itu kebenaran. Tapi kalau mendengar tidak melakukan, jangan harap saudara akan menerima kemuliaan dari Allah. Jangan harap. Ya, ini penting saudara paham firman Allah. Sebab kalau tidak paham, saudara melihat yang lain, wah kok diberkati, wah kok ini, wah kok itu, saya kok begini. Persoalannya hanya satu hal. Mendengar firman tidak melakukan secara tepat. Korban yang seperti Ananias mungkin seenaknya. Ya tidak sungguh-sungguh, tidak mengutamakan. Membayar perpuluhan juga mungkin
tidak sepenuhnya. Ini sembrono. Lah sembrono itu dampaknya menimpa saudara. Firman Allah ya dan amin. Karena dikatakan firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak mungkin. Ya ayo kita baca dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya. Yesus sebagai kepala tempatnya itu pada tubuh. Tubuh yang dibangun oleh Yesus Kristus lewat korbannya. Kalau tabernakel dibangun lewat korbannya bangsa Israel, tabernakel rohani tempat kediaman Yesus dibangun oleh Yesus lewat kematian dan kebangkitan. Itulah sebabnya dibangun selama 3 hari. 40 tahun rumah Allah dibangun. Masa bisa dibangun 3 hari? Asal mau merobohkan. Tapi kalau tidak mau merobohkan, tidak bisa. Masih ada sisa-sisa, tidak digunakan itu semua. Karakter manusia, dosa manusia, sekecil apapun Tuhan tidak mau. Maunya dirobohkan, dirombak total. Baru dibangun. Yang dimaksud bait Allah adalah tubuh Kristus. Kita belajar juga. Kebutuhan gereja kita tidak pernah kita menjual apa-apa. Karena sini gereja atau bait Allah yang dibangun selama 40 tahun itu hanya untuk jual beli. Kita tidak melakukan itu. Kita mendidik jemaat semua berkorban. Untuk menghargai korban Kristus supaya Allah hadir. Dan korban itulah menandakan kemuliaan Tuhan hadir. Tiap bulan gereja sekecil kita ini bisa mencapai 15 juta, 14 juta. Ini karena keikhlasan, karena paham untuk mendatangkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara sembrono, monggo. Saudara yang akan menanggung akibat, tetapi Tuhan bisa melakukan apa saja. Ya, dengan caranya 4 benih, 4 tempat yang ditaburi benih, pinggir jalan gagal, tanah berpadu gagal, tanah semak duri gagal, yang berhasil cuma 1. Tanah subur mengeluarkan hasil 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Berhasil. Jangan berkata firman Allah gagal. Jangan menganggap saudara hebat, lebih hebat daripada firman Allah. Salah. Salah. Sangat tidak benar, saudara. Firman Allah itu ya dan amin. Jadi kalau saya dan saudara ingin mengikut Tuhan, harus menjadi tabernakel, harus menjadi tubuh Kristus, harus rela merombak karakter kita yang penuh dengan noda, cacat, celah, dosa keturunan, dosa pribadi, dosa apa, harus dirobohkan. Kalau saudara akan melihat kemuliaan Allah, saudara akan merasakan, akan menampilkan kemuliaan Kristus. Kata Paulus, hidupku bukan lagi aku, tapi Kristus yang di dalam aku. Paulus menampilkan kemuliaan Kristus karena dia mau menjadi tubuhnya. Ya dibangun oleh Tuhan. Jadi bukan sembarangan. Bukan asal. Kita ini menjadi Kristen asal. Nek gelem ya teko, nek ora gelem ya ora teko. Nek mau datang ya mau datang. Banyak alasan, banyak dalih. Itu salahmu sendiri. Kalau saudara tidak mencapai kepada janji Tuhan. Tapi kalau kita ada sikap mengutamakan Tuhan. Siapa-siapa yang mengutamakan Tuhan, lihat hidupnya. Apakah mereka menderita sengsara? Saya lihat tidak.
Mereka hidup berkelimpahan. Bukan hidup dalam kekurangan, tapi berkelimpahan. Bukan hanya cukup, berlimpah-limpah sesuai dengan firman Allah. Sebab dikatakan, kalau kita sudah lebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semua ditambahkan. Jadi tidak kekurangan, semua kebutuhan apapun ditambahkan. Seperti kita ini. Pasang AC bisa, ganti sound system bisa. Untuk apa keperluan apa saja bisa. Ada, dan ada. Tidak pernah kita ngerengek dengan siapapun. Mungkin minta bantuan kemanapun, tidak pernah kita lakukan. Karena apa? Kita ingin menampilkan kemuliaan Allah lewat korban. Menjadi tabernakel. Lewat korban Kristus. Mewujudkan menjadi tubuhnya. Ayo kita lanjutkan. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 60. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Aku akan mengikut engkau kemana saja pergi. Wah, saya mau ikut Tuhan sampai mati, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi faktanya bagaimana? Yesus berkata kepadanya, Ya. "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Serigala, daging, burung, gambaran iblis yang menguasai manusia. Ada sarang, serigala ada liang. Terus tapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Setelah diminta ikutlah aku, ada dalih karena keluarga. Ya, orang tuanya meninggal, mau dikuburkan dulu, terus kan? Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, Ya. tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Tubuh Kristus ini akan pergi memberitakan kerajaan Allah. Karena apa? Tubuh kepala sudah jadi satu dengan tubuh. Jadi menyampaikan firman ini bukan huruf yang mati. Menyampaikan firman yang dalam kemuliaan ada kuasa, ada Yesus. Bukan hanya sembarang. Bukan huruf yang mati, hukum Taurat, ya tulisan yang mati kata Rasul Paulus. Ya hukum itu tulisan yang mati, huruf yang mati. Tapi aku melayani dengan roh yang menghidupkan. Jadi pemberita firman ini jangan menjadi seperti serigala yang kembali kepada liang. Sudah memuji Tuhan, menampilkan yang hebat, kembali ke rumah, kembali pada karakter daging. Itu liang. Sarang burung, kembali kepada apa? Maunya iblis. Tidak pernah ada sikap mengutamakan Tuhan. Tapi kalau pikiran kita selalu mengutamakan Tuhan, dimulai dari nanti suami istri, menampilkan kemuliaan Allah dalam perilaku serohani, ditampilkan secara jasmani juga emas, diberkati dari dalam, diberkati dari luar. Itu kalau mau menampilkan berita tentang Kristus. Tapi kalau tidak ada, di dalam tidak akur, tidak damai, di luar morat marit. Karena apa? Karena pengikutan kita kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh, tidak mendahulukan, tidak mengutamakan Kristus. Penting saudara paham. Selama saudara tidak memahami itu dan tidak mengutamakan, sampai kapanpun saudara tidak akan mendatangkan kemuliaan Allah di dalam rumah tanggamu. Puji Tuhan.
Saudara boleh membaca saya selaku pemberita firman. Bagaimana rumah tangga saya? Secara rohani maupun secara jasmani, lihat, bacalah, apa saya bisa menampilkan Kristus, saudara yang menilai. Kalau saya dari dalam merasakan luar biasa karya Tuhan di dalam hidup saya bersama istri. Ini yang saya rasakan. Kalau ini benar, nanti ditampilkan juga begitu kemuliaan Allah. Namun juga tentu ada yang tidak senang, yaitu orang yang punya sikap iri hati. Dan gereja yang sudah dibentuk menjadi tubuhnya Kristus, pikiran, alam pikirannya berbeda dengan pikiran karakter daging yang selalu mengejar uang, mengejar untung, mengejar harta. Tidak. Mengejar Tuhan dalam kebenarannya, baru harta. Semua yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Itu pasti. Saya tidak pernah ragu-ragu hadapi itu. Karena apa? Yang dikatakan dalam perjanjian lama, Daud kalau mau berperang menghadapi musuh, bertanya sama Tuhan, apakah diizinkan aku berperang? Diizinkan aku menyertai kamu, memberikan kemenangan. Dilakukan. Dilakukan. Daud hebat karena disertai Tuhan, dipakai Tuhan. Beda dengan Saul. Tidak dipakai Tuhan. Karena apa? Dia berbantah dengan firman Allah. Dia lebih mendengarkan suara orang banyak daripada suara Tuhan. Ini contoh konkret. Demikian juga di akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu lewat firman-Nya. Lewat iman saudara. Yesus berkata, jadilah oleh imanmu. Berarti kalau saudara mempunyai iman sebiji sawi, pindahkan gunung, pindah, kata Yesus. Kenapa kita akan memindahkan mungkin sesuatu yang kecil saja tidak bisa? Kalau saudara tidak punya iman. Imanmu mati, mendengar tidak melakukan, itu namanya imannya mati. Jangan seperti rasanya hebat, tidak bisa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak bisa sesuai dengan firman Allah. Yang benar disertai Tuhan adalah mendengar firman Allah dan melakukannya. Menempatkan Tuhan yang utama, bukan menempatkan Tuhan yang kedua atau yang ketiga. Di pikiran kita berubah, saudara. Ya, kalau sama bersaksi, luar biasa. Saya benar-benar di akhir, di ujung umur saya, yang tidak lama lagi tepat 79 tahun. Di ujung, ya, atau akhir tahun saya usia lanjut ini, diberkati Tuhan luar biasa. Terutama pikiran saya. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang bapa dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Yesus, firman yang turun kedua kalinya. Ya, akan membimbing, mendidik saya dan saudara supaya memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus. Pengutamaannya kepada Bapa luar biasa. Dijadikan sama terhadap manusia. Jadikan seorang hamba yang taat kepada tuannya. Merendahkan diri, rela menjadi korban. Membangun tabernakel itu dasarnya korban. Kalau saudara tidak ada korban, sekali lagi jangan berharap mendatangkan kemuliaan Allah di dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu. Jangan harap. Tuhan itu sang pencipta, jadilah oleh imanmu.
doa kita akan jadi, iman kita akan jadi, di dalam nama Yesus jadi. Kalau apa? Kalau saudara hidup dikuasai oleh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi kalau saudara di rumah mulai pakai pikiran sendiri, perasaannya sendiri, kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, keputusan sendiri, ya jangan harap. Untuk menampilkan kemuliaan Allah, sekali lagi jangan berharap saudara. Kemuliaan Allah hanya ada di dalam Yesus yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Tapi manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu kita tidak bisa main-main ikut Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh. Ya, karena apa? Kalau Yesus berkorban untuk kita, kita juga harus rela berkorban untuk Yesus. Kalau Yesus berkorban untuk kita, menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Terus domba-domba mana? Faktanya, pemberiannya kepada gembala. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus, kamu beri minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi pakaian. Dan seterusnya. Apa yang sudah saudara perbuat, jika saudara sudah menjadi tubuhnya Kristus, apakah saudara bisa berpikir dan perasaan sama terhadap Yesus? Yesus hanya menghendaki supaya saya dan saudara ikut Tuhan, memikul salib. Karena tabut itu dipikul. Kita menyeberang sungai Yordan, dipikul tabut itu. Tugas kita memikul salib. Banyak hal artinya saudara. Direndahkan, diejek, dihina, diapa, kuat gak menanggung. Kalau kita sudah marah, kalau kita sudah meledak-meledak, luar biasa, karena aku dan lain sebagainya. Inilah kegagalan kita. Tapi kalau kita bisa menerima, pengangkatan Tuhan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Apa yang diberkati, makin lama, makin terkenal, makin termasyur. Gereja kita bagaimana sih? Untuk Jawa Tengah ini, gereja yang kecil ini, di desa ini, makin terkenal, makin termasyur. Karena apa? Sidang jemaat. Benar-benar jadi dombanya Tuhan. Tapi yang tidak berkorban, memang bukan dombanya. Itu kambing yang di sebelah kiri yang akan dihukum oleh Tuhan. Monggo silahkan. Masih ada kesempatan saudara mengambil sikap. Kalau saudara mau sembrono ikut Tuhan, tidak bisa menampilkan kemuliaan dalam rumah tangga, dalam perilaku, dalam ekonomi, dalam apa. Tidak bisa. Aku dengar seorang hamba Tuhan melarikan diri keluar pulau Jawa. Karena apa? Dililit oleh hutang. Benar atau tidak, saya pernah dengar seperti itu. Kalau itu terjadi, kasihan. Kenapa? Karena mereka memberitakan Injil tanpa pola. Hanya sekedar menyampaikan firman tanpa pola, tanpa arah, tanpa tujuan. Kalau bangsa Israel jelas, firman Tuhan yang dalam tabernakel, dalam tabut itu, untuk menuntun bangsa Israel menuju kepada negeri yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu secara lahir, tetapi masih gagal. Maka Yesus menggenapkan hukum Taurat untuk saya dan Sari diberkati dari lahir, berlimpah-limpah di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, perilaku pikiran kita, perasaan kita, dan lahir juga diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Ini firman Allah. Itu tetap saya yakin. Supaya yang mau diberkati Tuhan, sungguh-sungguh pada firman Allah. Yang tidak mau, monggo silahkan, haknya. Tapi saya harus menyampaikan berita ini, tidak bisa saya tutupi. Karena 50 tahun aku di sini, kami merasakan hebatnya karya Allah, luar biasa Allah. Hingga jemaat di desa yang kecil ini diberkati oleh Tuhan. Matius 10 ayat 37 sampai 39.
Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. ya. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, Ya. ia tidak layak bagiku. Terus, Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, jangan main-main ini. Ini untuk masa depanmu, untuk masa depan saya. Apakah saya pasti masuk surga? Saya katakan dalam nama Yesus, pasti. Kenapa? Saya melihat di dalam hati saya bagaimana. Sudah jujur, sudah benar, sudah rela berkorban untuk Tuhan, sudah rela mikul salib, itu berat sekali, saudara. Bagaimana kalau direndahkan orang? Bagaimana kalau diremehkan? Berat sekali, saudara. Tapi itu kalau sudah kuat, luarnya dilimpahkan, saya merasa dilimpahkan, semua dilimpahkan oleh Tuhan. Saya merasakan ini firman Allah, bukan kebaikan manusia siapapun. Manusia hanya dipakai. Bukan ada manusia hebat. Kalau manusia hebat sifatnya sementara, di sini tidak dipakai, pindah sana. Kalau orang kaya jadi donatur, nanti pindah sana, hanya cari nama, cari wah dan lain sebagainya, tidak akan kuat. Tapi kalau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Ya, sekali lagi saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, harus menempatkan Yesus lebih dari anak laki, anak perempuan. Saya tidak peduli anakku laki-laki. Kalau saya katakan salah. Tidak peduli. Sebab kalau saya biarkan itu, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau anakku perempuan salah, saya katakan salah. Tidak benar. Kalau itu saya bela, aku salah di hadapan Tuhan. Aku tidak akan menghadirkan kemuliaan Allah. Orang tuaku kebetulan sudah ada. Saya tetap berprinsip tegas menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terbukti ketika orang tuaku dipanggil Tuhan di sini. Ya saudara, aku nunggu habis minggu baru diberangkatkan, dimakamkan. Saya utamakan ibadah. Saya utamakan Tuhan lebih dari semuanya. Sekarang usiaku yang ke-59. Aduh, bahagia banget saudara. Saya bersama istri saya tidak menyangka. Kalau istriku diubah seperti itu, aku diubah seperti ini. Oleh Tuhan, dia sangka sama sekali. Saya merasakan sekarang benar-benar aku suami istri satu pemikiran. Luar biasa saya rasakan. Tidak ada sesuatu yang kontra. Berbeda dengan dulu. Crash, kontra, salah paham. Atau hanya karena takut. Nurutnya karena takut. Tapi hatinya bergejolak. Tapi sekarang kami merasa suami istri sama-sama menikmati. Kenapa saya saksikan? Hasil karya Kristus. Tapi kalau kita ikut Tuhan, seenaknya semuanya sendiri, tidak bisa. Dosa atau sungai tidak terbelah. Ya, harus dipikul tabut itu. Harus pikul salib itu, harus dipikul. Yang disalib Yesus, tapi saya dan saya harus memikulnya. Yosua 3 ayat 7. Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di atas seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, pemimpin itu yang memuliakan Tuhan, bukan manusia. Yosua dimuliakan oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, jadi contoh, jadi saksi, jadi suri toladan di dalam perilaku maupun di dalam berkat lahiriah emas. Yosua merasakan itu. Lah kalau saya tidak merasakan itu, saya kejar itu. Supaya apa? Supaya kami bisa menampilkan kemuliaan Allah seperti Yesus. Bukan jadi batu sandungan.
Bukan mengedepankan yang lahiriah, yang dikejar, yang rohani yang sembrono. Hati-hati saya peringatkan. Sebelum segala sesuatu terjadi. Nanti pada saatnya, kalau sudah terjadi, berteriak, tidak dijawab oleh Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Ini kalau kita sembrono. Oleh sebab selagi ada kesempatan, ayo Yosua taat. Yosua taat pada firman Allah. Yosua taat kepada Yesus. Bukan Yosua taat pada Yesus. Kita taat pada Yesus. Yosua taat kepada Musa. Kemuliaan Musa turun atas Yosua. Kemuliaan Yesus turun atas kita. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Sekarang Fatsal yang Yosua Fatsal yang ketiga, tapi ayat 1 sampai 6. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka di sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Mengikuti tabut yang dipikul oleh imam-imam. Jadi imam-imam, pelayan-pelayan itu harus memikul tabut, memikul salib. Harus, supaya ada contoh yang konkret. Teruskan. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskan, jadi ada kerelaan, ditegur, diajar oleh firman, saudara. Jangan meraskan hati, merasa udah apa-apa, sekarang enggak apa-apa, tapi nanti kamu akan melihat. Kamu akan merasakan akibatnya. Ini keras sekali. Saya sampaikan pada saudara, supaya saudara tidak sembrono dengan firman Allah, menganggap tidak apa-apa. Oh, tidak tepat melakukan. Tuhan tidak turun dalam kemuliaannya. Terus. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Iya, ini fakta. Lewat firman Tuhan yang turun pertama, fakta bisa membendung sungai. Lah firman yang kedua ini membendung apa? Yesus bisa membendung apa? Membendung derasnya dosa dunia. Ini tugas firman yang kedua, firman menjadi manusia, bertabernakeli. Kalau kita menjadi tubuhnya Tuhan, disertai oleh Yesus sebagai kepala, mampu membendung, menolak dosa. Bukan hidup berkecimpung dalam dosa, tapi mau membendung, mau menolak dosa. Seperti zaman Yosua, ketika tabut diusung, dipikul oleh para imam, sungai Yordan terbelah menjadi 2, ke atas dan yang bawah ke laut. Bangsa Israel berjalan dalam darat. Kalau saya dan saudara bisa membendung dosa karena Yesus menjadi tubuhnya, dan Yesus sebagai kepala, dosa apapun tidak mempan kepada kita, kita akan berjalan dalam kedamai sejahteraan. Bahagia sekali. Saya jalan-jalan di alun-alun, difoto oleh Pak Mika, enggak ngerti aku. Di-share di FKGW. Wah. Ya, pas gandengan tangan, padahal aku cuma ya jalan-jalan aja. 4 kali kemarin, hari Sabtu sekali, kemarin 4 kali, tidak tahu nanti mungkin bisa 2 kali, 1 minggu karena usia sudah lanjut, cukup olahraga dengan jalan kaki di alun-alun muter. Dan rencana saya tiap Sabtu, kalau Sabtu nanti berapa kali, bisa 5 kali, kalau Supri pertama sudah 7 kali. Ya yang usul itu Supri, digerakkan Tuhan. Aku mau ngomong sama dia, Bu, tidak berkenan.
Tapi ternyata dari dia, puji Tuhan. Senang sekali. Itu pun mereka wah dan lain sebagainya. Seperti kagum. Kamu lihat kami berdua, kemana-mana berdua. Cuma yang masih saya persoalkan, kalau mubes nanti tidak boleh bawa istri. Tidak tahu ini. Besok kami rapat dengan pengurus wilayah. Kalau Yosua bisa membendung, Yesus juga bisa membendung dosa. Aliran dosa dunia yang dahsyat, yang luar biasa. Dosa seks, dosa, wah tidak jujur. Kalau saya lihat di YouTube, wah dosa korupsi, luar biasa saudara. Siapa yang bisa membendung? Yesus. Kalau Yesus ada pada kita, bisa membendung, bisa menolak dosa apapun, bisa kita tolak. Dalam nama Yesus. Bisa. Karena ada kekuatan dari Yesus itu. Cuma kita mau menghormati atau tidak. Ayo kita baca ayatnya. Di dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menampakkan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, akan menyelamatkan umatnya. Umatnya secara hukum Taurat itu Israel. Tapi umat Yesus siapa? Ya, supaya saudara tahu. Kalau hukum Taurat yang diselamatkan itu Israel. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tanah yang berlimpah susu dan madu, itu diselamatkan menyeberang sungai Yordan. Nah sekarang Yesus, umatnya itu siapa? Apa cuma Israel? Bukan. Ya bukan. Bukan hanya orang Israel umatnya. Orang Israel sekarang belum jadi umatnya, karena menolak Yesus. Tetapi orang yang di dalam Yesus, dosanya ditebus. Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa umatnya itu? Saya jadi saudara masuk umat enggak nih? Apa cuma jadi orang Kristen? Masuk enggak sebagai umat saudara? Belajar pada Alkitab. Kalau saudara yakin jadi umatnya, wah, ya diselamatkan kita dari perbuatan dosa. Ayo kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9. Dan ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kamu dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, kamu dulu bukan umat. Saya itu bukan umat bangsa kafir. Tapi mendapat belas kasihan bukan jadi orang Israel. Tetapi menjadi miliknya Kristus, percaya kepada Kristus, imam-imam yang rajani, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa diberi talenta tidak mengembangkan? Kenapa diberi talenta disembunyikan seperti yang 1 talenta? Ya saudara, kenapa yang 2 harus berkembang jadi 4, yang 5 harus berkembang jadi 10? Jangan disembunyikan. Kenapa kita punya talenta kok disembunyikan? Mau melayani Tuhan rasanya berat karena waktu, karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Terkecuali tugas dinas. Tapi kalau saudara mungkin di rumah, mungkin bisa. Tapi mengapa bilang tidak bisa? Inilah kekeliruannya. Maka dosa kita tidak pernah terlepas. Tetap mengikat kita. Yesus menang dengan dosa. Dosa apapun, Yesus bisa menang. Lah kemenangan itu diberikan kepada kita umatnya. Umatnya itu orang yang sudah ditebus, yang mau keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib.
Mari pemain musik. Siapa mau ambil keputusan? Saya mau menjadi rumah Allah, jadi tubuhnya. Saya ingin menampilkan kemuliaan dalam rumah tangga kami. Hubungan suami istri yang rukun, bukan munafik, bukan hanya luar, tapi dari dalam benar-benar ada bahagia, ada tentram, ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh korban Kristus. Kita bangkit diri. Besar dan ajaib karya-Mu. Oh, ajaib, saudara. Kita menjadi umatnya Tuhan, bukan Israel. Israel umat Allah lewat Taurat. Tetapi saya dan saudara menjadi umat Tuhan lewat Kristus yang menebus dosa saya dan saudara. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah. Haleluya. Mari Bapak Timotius tampil di depan pimpin dalam doa. Raja segala bangsa yang maha kuasa, kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami umat-Mu. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, supaya Musa membuat tabernakel seperti apa yang dicontohkan Tuhan. Dan tabernakel itu menjadi satu tempat ibadah, bahkan menaruh firman Tuhan di dalam tabut perjanjian. Itu Tuhan berfirman dan menyatakan firman-Nya yang pertama. Tetapi belum cukup apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui tabernakel. Sehingga Tuhan harus datang sendiri dalam dunia. Dan firman
menjadi daging atau menjadi manusia yang bertabernakel di antara kami sebagai umat-Mu. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah yang nyata di dalam pribadi Kristus. Inilah yang sangat kami dambakan ya Tuhan, di mana hidup kami ini boleh dibentuk menjadi serupa dengan pribadi Tuhan. Karena kami bukan mengikuti lagi Taurat yang tidak pernah bisa menyempurnakan manusia. Tetapi kami memerlukan firman Tuhan yang kedua. Itulah dalam wujud pribadi Kristus, di mana firman itu menjadi manusia. Dan kami boleh meneladan kepada pribadi Kristus, supaya hidup kami ini boleh diubahkan serupa segambar dengan pribadi Kristus. Kalau Tuhan pernah berbicara kepada umat Israel, rombak bait Allah ini, sebab dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Tetapi mereka berkata 46 tahun orang mendirikan, masakan kau bisa membangun dalam waktu 3 hari? Yang dimaksud 3 hari itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan itulah Tuhan akan membangun kami sebagai gereja yang sempurna. Bukan gereja yang lama yang disalahgunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan jasmani atau duniawi. Tetapi gereja yang Tuhan bangun melalui kematian dan kebangkitan. Ini menjadi gereja yang benar-benar bisa mempermuliakan Tuhan dan menjadi tempat kediaman Allah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Memberkati semua sidang jemaat, tak terkecuali yang hadir maupun yang tidak hadir. Karena yang tidak hadir nanti bisa ibadah di rumah ya Tuhan, lewat streaming. Maka kami serahkan firman yang kami sampaikan ini jadi berkat bagi kami semua, bahkan bagi semua yang mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita sambut dengan perkataan Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.